Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-273. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Panji Bawu itu seolah-olah telah menumpahkan semua yang menyumbat dadanya, sehingga nafasnya serasa menjadi pepat. Tetapi kini dadanya serasa menjadi lapang setelah semuanya ditumpahkannya kepada Ken Arok. Ketika ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya, justru menjelang fajar, maka Panji Bawu itu telah mendengkur di belakang kandang, di atas jerami kering. Tetapi pada saat itu Ken Aroklah yang menggertakkan giginya. Justru ia kini menjadi terlampau gelisah, seakan-akan ia tidak mampu lagi bertahan untuk berbaring terus sampai pagi. Bahkan nafasnya pun kemudian terasa menjadi sesak, kepalanya pening, dan nalarnya menjadi seolah-olah tidak dapat bekerja dengan wajar. Apakah setan-setan Karuman telah meninggalkan hati setiap orang di rumah ini? Dan kini justru beramai-ramai masuk ke dalam hatiku. Ken Arok menggeram di dalam hatinya. Begitu tajam kegelisahan menghentak-hentak dadanya, sehingga tanpa sesadarnya, Ken Arok telah menekan dadanya itu dengan kedua telapak tangannya, seolah-olah menahan agar dada itu tidak meledak. Tetapi ia benar-benar tidak dapat menghindar lagi. Bayangan Ken Dedes benar-benar membuatnya gila. Semakin lama justru menjadi semakin membayang. Bahkan serasa benar-benar kasat mata. Cahaya yang memancar dari tubuh perempuan itu menerangi hatinya. Oh, gila, gila. Ken Arok mengeluh. Aku harus melawan semua godaan iblis ini. Aku harus melawan. Sehingga kemudian Ken Arok pun terpaksa bergulat melawan perasaannya sendiri. Betapapun beratnya, ia tidak lagi dapat memaksa matahari segera terbit sehingga ia dapat berbuat sesuatu untuk melupakan perasaannya itu. Tetapi selagi ia masih harus berbaring diam, maka angan-angannya sama sekali tidak akan dapat dikendalikannya. Dan setiap kali terngiang di telinganya suara Bangu Samparan, suara Panji Bawu, suara Ibu Panji Bawu, dan suara lain yang pernah didengarnya. Nasibmu memang terlampau baik, Ken Arok. Apakah salahku kalau aku mempunyai nasib terlampau baik? Tiba-tiba ia didorong oleh angan-angannya. Bahkan seandainya nasibku yang baik itu telah menyeretku menjadi seorang senopati misalnya, atau bahkan menjadi seorang Akuwu, atau panglima perang kerajaan Kediri, atau bahkan menjadi seorang maharaja. Tidak, aku kira itu bukan salahku. Sudah sepantasnya lah seseorang mempunyai cita-cita. Aku pun seharusnya mempunyai cita-cita. Cita-cita yang harus aku perjuangkan. Aku masih cukup muda. Hari depanku masih panjang. Kalau aku terlampau puas dengan keadaanku sekarang, maka aku tidak akan mencapai sesuatu apapun. Tetapi, aku telah menjadi gila. Ken Arok berteriak di dalam hatinya. Aku boleh berangan-angan tentang cita-cita. Aku boleh mimpi menjadi seorang Akuwu, bahkan seorang maharaja. Tetapi aku tidak boleh berangan-angan untuk melakukan pengkhianatan. Tidak, perempuan cantik itu pun tidak boleh aku khianati hanya karena tubuhnya menyala.
pertanda bahwa ia akan mendatangkan derajat yang paling tinggi. Ketika pergolakan semakin dahsyat terjadi di dalam dada Ken Arok, maka ia tidak dapat lagi bertahan berbaring di tempatnya. Tiba-tiba saja ia bangkit sambil menarik nafas dalam-dalam. Sambil menyilangkan tangannya di muka dadanya, ia duduk terpekur. Ia berusaha untuk membuat angan-angannya menjadi bening. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Seolah-olah kepalanya menjadi semakin keruh oleh beribu macam persoalan yang akhirnya berpusar kepada seraut wajah yang cantik, Ken Dedes. Akhirnya Ken Arok tidak dapat bergulat lebih lama lagi. Ia tidak lagi mampu bertahan, sehingga kemudian ia pun tenggelam dalam angan-angannya yang melambung itu. Seorang perempuan yang serasa melekat di rongga matanya. Perlahan-lahan Ken Arok berdiri. Masih juga didengarnya suara hatinya yang bening itu. Persetan, iblis Karuman benar-benar telah melepaskan Panji Bawu dan keluarganya, dan kini menerkam aku tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Tetapi suara itu terlampau lemah. Hanya kadang-kadang ia berhasil menghentakkan dirinya sesaat. Namun kemudian, mimpi yang paling indah itu telah memeluknya meskipun ia tidak sedang tidur. Tanpa sesadarnya, kakinya telah menyeret ke pintu. Perlahan-lahan ia membuka pintu itu dan melangkahi telundak keluar ruangan. Ternyata halaman rumah Bangu Samparan yang kotor itu masih disaput oleh kelamnya malam yang keputih-putihan karena kabut pagi. Namun ketika Ken Arok menengadahkan wajahnya, ia melihat cahaya kemerah-merahan membayang di ufuk timur. Di kejauhan, didengarnya suara ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, merambat dari satu kandang ke kandang yang lain. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, serasa seluruh udara Karuman akan dihisapnya. Ketika ia melepaskan nafasnya, maka dadanya menjadi terlampau lapang. Di atas sebuah anyaman belara, ia melihat Bangu Samparan tidur di atas jerami. Nyenyak sekali, dengkurnya berbunyi teratur, seperti suara nafas anak-anak yang belum disentuh dosa. Tetapi tiba-tiba Ken Arok itu terkejut. Telinganya yang tajam telah menangkap suara yang aneh baginya. Suara hiruk-pikuk di kejauhan. Masih terlampau pagi. Suara apakah itu? Ia bertanya kepada diri sendiri. Sejenak ia berdiri diam. Dadanya menjadi semakin berdebar-debar ketika ia semakin yakin akan pendengarannya. Tanpa sesadarnya maka ia melangkah masuk ke dalam rumah Bangu Samparan, membenahi pakaiannya, dan mengenakan ikat pinggangnya dengan pedang yang kemudian tergantung di lambung. Dengan tergesa-gesa, ia kembali keluar pintu. Suara itu kini menjadi semakin nyata dan semakin dekat di sela-sela suara kokok ayam jantan yang menjadi semakin jarang. Apakah terjadi keributan di desa ini? Katanya di dalam hati. Jika demikian, untunglah bahwa ayah Bangu Samparan ada di rumah bersama keempat anak-anaknya yang gila itu. Kalau tidak, maka ia pasti akan dicurigai. Namun hati Ken Arok semakin lama menjadi semakin tidak tenang. Maka perlahan-lahan ia melangkah mendekati Bangu Samparan yang masih tidur mendengkur. Ayah, desis Ken Arok sambil meraba ujung ibu jari kakinya. Namun sentuhan itu telah dapat membuat Bangu Samparan terkejut dan meloncat berdiri. Oh, desahnya, kau mengejutkan aku. Ken Arok masih sempat mengangguk-anggukkan kepalanya melihat sikap Bangu Samparan. Ternyata orang tua itu masih juga mampu bergerak cepat.
Kenapa kau membangunkan aku? Bertanya Bangu Samparan kemudian. Apakah ayah tidak mendengar sesuatu? Bangu Samparan memiringkan kepalanya sambil memasang pendengarannya setajam-tajamnya. Sesaat kemudian ia pun berdesis. Ya, aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara ribut. Benar, sahut Ken Arok. Dan suara itu semakin lama menjadi semakin dekat. Tiba-tiba wajah Bangu Samparan menjadi tegang. Dengan suara yang patah ia berkata, "Apakah yang akan dilakukan oleh setan-setan itu?" "Kenapa dengan mereka?" bertanya Ken Arok. "Mungkin mereka tidak dapat menahan diri lagi. Mereka yang melihat kedatanganku telah menyampaikannya kepada Ki Buyut. Mungkin ada orang yang dengan sengaja memanaskan keadaan, sehingga mereka akan mengambil suatu sikap kemari." Ken Arok mengerutkan keningnya. Suara itu memang semakin dekat, seperti suara anak-anak mengejar tupai. Oh, Bangu Samparan tiba-tiba menjadi gugup. Anak-anak harus tahu. Dan tiba-tiba sebelum Ken Arok itu menjawab, Bangu Samparan telah meloncat berlari mencari anak-anaknya. Sesaat kemudian seisi rumah telah terbangun. Puranti pun ikut dibangunkannya pula. "Kenapa kita bangun terlampau pagi, Ayah?" bertanya Puranti dengan nada dalam. Agaknya ia masih terlampau ngantuk karena semalam ia tidur agak terlambat. Bangu Samparan tidak menjawab. Ketika ia menengadahkan kepalanya di langit masih bergayutan bintang ke bintang yang berkeredipan dari ujung sampai ke ujung. Namun di timur telah membayang warna semburat merah. Suara ribut itu semakin lama menjadi semakin dekat, terlampau dekat. Kini mereka dapat melihat beberapa buah obor yang bergerak-gerak di sela-sela pepohonan. Mereka benar-benar datang kemari. Suara Bangu Samparan bergetar. Puranti yang kecil itu tidak mengerti apa yang bergolak di dalam dada ayahnya. Sehingga tanpa prasangka apapun ia bertanya, "Kenapa mereka datang kemari sepagi ini, Ayah?" Bangu Samparan tidak menjawab, tetapi kecemasan yang dahsyat telah mencekam jantungnya. Panji Bawu dan adik-adiknya pun menjadi berdebar-debar. Dengan suara datar Panji Bawu bertanya, "Apakah mereka akan bertindak terhadap kita, Ayah?" "Mungkin," sahut Bangu Samparan pendek. Panji Bawu menarik nafas dalam-dalam. Ia berpaling ketika Panji Kinengkung, adik laki-lakinya yang paling kecil, meloncat maju dengan senjata di tangan. "Apa yang dapat mereka lakukan atas kita sekalian ini?" "Kinengkung," suara Panji Bawu berat, "singkirkan senjatamu itu." Kinengkung terkejut mendengar kata-kata kakaknya itu. Juga Panji Kunal terperanjat, sehingga dengan serta-merta ia bertanya, "Kenapa, Kakang? Apakah kita tidak boleh membela diri apabila mereka ingin membuat sesuatu atas kita? Di sini sekarang ada Kakang Ken Arok, sehingga mereka akan menjadi semakin tidak berdaya. Ki Buyut yang mereka andalkan pun tidak akan ada sekuku ireng dibandingkan dengan Kakang Ken Arok." Panji Bawu menggeram, suaranya menjadi semakin berat. "Singkirkan senjata kalian." Sejenak Kinengkung dan Kunal saling berpandangan. Bahkan Kuncang pun sejenak dicekam oleh kebimbangan. Meskipun ia belum menarik senjatanya, tetapi ia membawa senjata juga di lambungnya. Bahkan Bangu Samparan pun menjadi heran dan bertanya, "Kenapa Panji Bawu?" "Senjata-senjata itulah yang akan menjebak kita ke dalam perbuatan terkutuk.
Aku tidak akan mengulangi lagi. Dengan senjata di tangan, kita akan dapat membunuh masing-masing lebih dari 10 orang. Tetapi apakah gunanya? Sekarang aku tidak menganggap bahwa senjata adalah alat yang paling penting. Kalau benar mereka akan datang kemari, biarlah aku akan berbicara dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang baik, cukup sadar, sehingga mereka memberi kita cukup waktu untuk memperbaiki hidup kita. Kini kita telah menemukan jalan itu, yang bukan karena sekedar terpaksa. Kita sudah menemukannya di dalam hati kita. Karena itu, biarlah aku mencoba menjelaskan persoalannya. Bangu Samparan terdiam sejenak. Ia tidak menyangka bahwa anaknya pada suatu saat akan sampai ke jalan yang kini diinjaknya. Tanpa sesadarnya ia menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, suara hiruk pikuk dan obor-obor di jalan Padesan itu pun menjadi semakin lama semakin dekat. Beberapa di antara obor-obor itu meluncur cepat di paling depan. Dugaan mereka ternyata tidak keliru. Orang-orang itu benar-benar mendatangi rumah Bangu Samparan. Beberapa orang yang memegangi obor berhenti di muka regol halaman depan dengan senjata di tangan masing-masing. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berusaha masuk paling depan. Bangu Samparan berdiri dengan wajah yang semakin lama semakin tegang, memandangi orang-orang yang berdesak-desakan di luar regolnya yang sudah miring. Di sampingnya berdiri Ken Arok dan Panji Bawo. Kemudian di belakang mereka, istri muda dan istri tuanya membimbing tangan Puranti yang gemetar. Beberapa langkah dari mereka ketika anak laki-laki Bangu Samparan yang lain berdiri termangu-mangu. Tetapi orang-orang yang berlari-lari dengan tergesa-gesa itu, ketika mereka sudah berdiri di muka regol, justru berdiri saja tegak mematung. Sejenak mereka saling berpandangan dan sejenak kemudian mereka berbisik-bisik. "Di mana Ki Buyut? Di mana?" Baru sejenak kemudian orang yang mereka tunggu itu pun datang. Seorang yang telah menginjak usia tuanya, berambut putih, berkumis putih dan berjanggut putih. Namun meskipun wajahnya telah mulai dibayangi oleh garis-garis umur, tampaklah bahwa ia adalah orang yang memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan. Ki Buyut Karuman itu pun sejenak berdiri tegak di muka regol. Dari pintu regol yang terbuka ia melihat Bangu Samparan dan anak-anaknya telah siap menyongsong mereka. Dan di antaranya adalah anak angkat Bangu Samparan yang bernama Ken Arok. Orang tua yang berambut putih itu pun menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia ragu-ragu. Beberapa kali ia berpaling kepada orang-orangnya yang berdesakan di belakangnya dengan bermacam-macam senjata di tangan mereka. "Tunggulah di sini," berkata Ki Buyut. "Aku akan menemui mereka." "Kami ikut bersama Ki Buyut," desis seseorang. "Kami akan menangkap mereka beramai-ramai." "Serahkan kepadaku," jawab Ki Buyut. "Kami akan menghukumnya, hukuman yang paling berat." Ki Buyut memandang orang itu dengan sorot mata yang seolah-olah menusuk langsung ke pusat dadanya, sehingga orang itu tertunduk. "Sudah aku katakan, akulah yang akan menyelesaikan." "Tetapi kami akan membantu seandainya mereka melawan," jawab salah seorang dari mereka. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Terlampau sulit untuk mengendalikan sekian banyak orang yang sedang marah. "Kemarin mereka berkelahi lagi," berkata seseorang itu. "Entah sudah berapa banyak mayat yang terkubur di halaman rumah hantu ini." "Angan-anganmu lah yang menakut-nakutimu," berkata Ki Buyut.
Tidak ada apa-apa di rumah ini. Jangan mendendam berlebih-lebihan. Cobalah Ki Buyut bertanya kepada mereka. Mereka akan mengatakannya dengan bangga bahwa di bawah pohon kemiri, di bawah rumpun bambu, di bawah apalagi telah terkubur mayat-mayat mereka yang berani memasuki halaman rumah ini. Lalu tiba-tiba yang lain memotong. Tetapi pohon kemiri itu telah tumbang. Mereka terdiam sejenak. Ki Buyut yang ragu-ragu itu masih berdiri diam di tempatnya. Baru sejenak kemudian ia berkata, "Kalian menunggu di luar. Kalau kalian tidak mau, maka aku tidak akan masuk." Orang-orang yang berdesak-desakan itu saling berpandangan sejenak. Karena kemudian Ki Buyut benar-benar tidak bergerak. Maka salah seorang dari mereka berkata, "Baiklah, silakan Ki Buyut masuk. Tetapi hati-hatilah, mereka adalah serigala yang paling liar." Ki Buyut tersenyum. "Aku akan berhati-hati." Sejenak kemudian maka Ki Buyut pun melangkah memasuki regol halaman rumah Bangu Samparan. Langkahnya tetap dan betapa ringannya. "Selamat pagi Bangu Samparan," sapa Ki Buyut dengan ramahnya. "Selamat pagi," sahut Bangu Samparan terbata-bata. Dan Ki Buyut yang telah berada beberapa langkah di depan Bangu Samparan itu pun berhenti. Dipandanginya orang-orang yang berada di depan rumah itu, satu demi satu. Ketika sorot matanya menyentuh wajah Panji Bawu, terasa sesuatu bergetar di dalam dada Ki Buyut. "Anak inilah yang paling berbahaya," katanya di dalam hati. Tetapi sorot matanya agak lain dari kebiasaannya. Entahlah, apabila aku sudah dapat melihat dengan terang. Panji Bawu yang merasa menjadi pusat perhatian Ki Buyut itu pun segera menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil berkata, "Kami mengucapkan selamat datang Ki Buyut." Kali ini Ki Buyut benar-benar terperanjat. Panji Bawu tidak pernah berbuat demikian. Ia menyangka bahwa Panji Bawu akan tertawa menyakitkan hati dan bertanya dengan penuh hinaan, "Itu pun suatu bentuk penghinaan." Tiba-tiba Ki Buyut mengambil kesimpulan atas sikap Panji Bawu itu. Tetapi kesimpulan itu pun segera mengabur lagi ketika Panji Bawu melangkah maju sambil berkata, "Ki Buyut, kami minta maaf bahwa kami tidak dapat menyambut kedatangan Ki Buyut sebagaimana seharusnya, karena rumah kami tidak pantas untuk menerima seorang tamu." "Tidak apa Panji Bawu," sahut Ki Buyut dengan penuh ragu. "Kami memang tidak ingin bertamu." "Oh," Panji Bawu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kami memang sudah menyangka bahwa Ki Buyut dan saudara-saudara di luar regol itu tidak akan sudi bertamu. Dan kami pun seharusnya sudah tahu kenapa Ki Buyut memerlukan datang ke rumah ini sepagi ini." Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Iya, aku memang mengharap bahwa kalian yang ada di rumah ini dapat mengerti kenapa kami datang di pagi-pagi buta ini." Panji Bawu mengangguk. "Demikianlah Ki Buyut. Namun kemudian kami masih juga ingin mendengar apakah yang akan Ki Buyut lakukan atas kami. Kami sudah siap untuk melakukan apa saja perintah Ki Buyut." Ki Buyut benar-benar tidak menyangka bahwa sikap Panji Bawu akan menjadi sedemikian lunak. Tetapi ia tidak boleh kehilangan kewaspadaan, apalagi ketika ia masih melihat beberapa pucuk senjata di tangan adik-adik Panji Bawu. "Apakah Ki Buyut mencurigai adik-adikku?" bertanya anak sulung Bangu Samparan itu.
Dan pertanyaan itu benar-benar membuat Ki Buyut menjadi tergagap. Sementara itu Panji Bawu berkata, "Sudah aku katakan kepada mereka bahwa mereka harus melepaskan senjata mereka." Lalu kepada adik-adiknya ia berkata, "Sudah aku katakan, letakkan senjata-senjata itu di sini, di depan Ki Buyut." Ketiga adiknya masih juga ragu-ragu, sehingga Panji Bawu mengulanginya, "Letakkan di sini." Ketiganya sudah tidak dapat membantah lagi. Perlahan-lahan mereka maju mendekati Ki Buyut sambil menjinjing senjata masing-masing. Namun dengan demikian, kecurigaan Ki Buyut pun segera timbul. Apakah benar mereka akan meletakkan senjata-senjata mereka, atau sekedar untuk membuat Ki Buyut itu lengah? Tanpa sesadarnya, Ki Buyut melangkah surut. Dengan penuh kesiagaan, ia memandangi ketiga anak-anak Bangu Samparan itu yang melangkah semakin dekat. Namun hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat kedua anak-anak muda yang paling kecil benar-benar telah melemparkan senjatanya di tanah itu, yang sejenak kemudian disusul oleh Panji Kuncang. Betapa dadanya menjadi berdebar-debar. "Kami berbuat dengan kesungguhan hati, Ki Buyut," berkata Panji Bawu. Ki Buyut tidak segera menjawab. Hatinya merasakan sesuatu yang tidak dapat dikatakannya. Anak-anak yang dianggapnya begitu liar dan buas itu ternyata tidak seperti yang disangkanya. "Aku pun telah melepaskan senjataku," berkata Panji Bawu. "Aku sudah merasa bahwa senjata-senjata itulah yang membuat kami menjadi manusia-manusia sebuah serigala. Dan kini kami adalah orang-orang biasa yang akan menjalani semua keharusan seperti orang-orang lain." Perlahan-lahan Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah-olah ia masih harus meyakinkan pendengaran dan penglihatannya. Sama sekali tidak masuk di akalnya bahwa tiba-tiba saja Panji Bawu dan ketiga adik-adiknya telah meletakkan senjatanya tanpa perlawanan sama sekali. Sedang Bangu Samparan sendiri hanya berdiri saja termangu-mangu. Namun ternyata Ki Buyut masih melihat sehelai senjata yang masih tersangkut di lambung, senjata Ken Arok. Karena itu, maka kini perhatiannya terpusat kepada senjata itu. Ki Buyut terperanjat ketika ia mendengar Panji Bawu berkata, "Apakah Ki Buyut tertarik kepada pedang di lambung Kakang Ken Arok itu?" "Sayang Ki Buyut, aku tidak dapat memintanya untuk melepas pedangnya karena ia seorang prajurit. Pedang adalah pakaian seorang prajurit, bahkan seperti anggota badannya sendiri. Tetapi percayalah bahwa senjata di tangan Kakang Ken Arok itu sama sekali tidak berbahaya. Seperti gigi di mulutnya, ia tidak pernah mempergunakannya tanpa arti. Justru ia seorang prajurit." Ki Buyut masih juga berdiam diri, tetapi orang tua itu pun segera dapat mengenal pula bahwa pedang itu memang pedang Istana Tumapel. Tetapi pakaian Ken Arok sama sekali bukan pakaian seorang prajurit atau bentuk-bentuk pakaian hamba istana yang lain. "Apakah Ki Buyut ragu-ragu bahwa ia adalah seorang pelayan dalam dari Istana Tumapel?" bertanya Panji Bawu. Memang ia tidak mengenakan pakaian itu karena ia mendapat waktu untuk beristirahat setelah ia bekerja keras di Padang Karautan. Apakah Ki Buyut belum pernah mendengar bahwa di Padang Karautan kini telah dibangun sebuah bendungan dan sebuah padukuhan? Orang tua itu mengangguk-angguk pula. Kemudian barulah ia berkata, "Aku percaya Panji Bawu. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa kalian akan bersikap begitu baik. Terima kasih. Aku minta maaf karena aku telah mengejutkan kalian." Ki Buyut berhenti sejenak,
Lalu katanya, "Memang aku sudah menyangka bahwa kalian tidak sejahat seperti yang aku dengar. Tetapi kedatangan ayahmu kemarin telah menumbuhkan ketakutan pada penduduk, sehingga aku memerlukan datang kemari untuk mendapatkan penjelasan. Apakah kalian masih belum menyadari diri kalian? Tetapi ternyata apa yang kami harapkan telah terpenuhi, sehingga tidak ada persoalan lagi bagi kalian." Sekali lagi Ki Buyut berhenti berbicara dan setelah berpikir sejenak, ia pun berkata, "Namun hari-hari mendatanglah yang akan menentukan penilaian kami atas kalian. Mudah-mudahan permulaan yang baik ini akan tetap kita pertahankan." "Ya Ki Buyut," jawab Panji Bawo. "Kedatangan ayah kemarin justru membawa pembaharuan di hati kami. Karena bersama ayah datang pula Kakang Ken Arok yang kini bekerja di Istana Tumapel." "Syukurlah," sahut Ki Buyut. "Apabila demikian, maka tidak ada yang akan aku lakukan atas kalian. Sambutlah hari yang datang di hari ini dengan kecerahan di hati. Aku mengucapkan selamat." "Terima kasih Ki Buyut," sahut Panji Bawo. "Nah, sekarang aku akan kembali. Tetapi perkenankanlah aku membawa senjata-senjata kalian sebagai bukti bahwa kalian sudah tidak akan bermain-main dengan senjata lagi. Meskipun seandainya tidak demikian, kalian pasti akan dengan mudahnya mendapatkan senjata yang lain." "Silahkan Ki Buyut," jawab Panji Bawo. Ki Buyut berpaling kepada orang-orangnya yang berada di luar regol. Kemudian ia memanggil seseorang dari antara mereka. "Kemarilah kau." Orang yang dipanggil oleh Ki Buyut itu menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian ia didorong oleh kawannya sambil berbisik, "Hati-hati, iblis itu terlampau licik. Agaknya Ki Buyut telah terjebak dalam akal iblis itu. Aku tidak sependapat. Mereka harus ditangkap dan mendapat hukuman selayaknya." "Bagus," sahut yang lain. "Adalah terlalu menyenangkan buat mereka. Mereka memang terlampau licik. Ketika mereka melihat kita datang bersama Ki Buyut, mereka berpura-pura menyerah. Tetapi nanti mereka akan membantai kita seperti membantai ayam. Mereka memang harus ditangkap dan dikerangkeng seperti seekor serigala yang paling liar. Iya, tangkap saja. Tangkap, tangkap." Ternyata suara itu sampai ke telinga Ki Buyut dan orang-orang yang berdiri di depan rumah Bangu Samparan. Ki Buyut tiba-tiba menjadi tegang dan sekali lagi memanggil orangnya. "Kemarilah, bawalah senjata-senjata ini." Orang yang dipanggilnya melangkah maju dengan kebimbangan yang membayang di langkahnya. Namun kawan-kawannya berkata di belakangnya, "Tangkap saja mereka." Bahkan tiba-tiba salah seorang dari orang-orang Karuman yang marah itu berteriak, "Tangkap saja mereka!" Dan disambut oleh yang lain, "Ya, tangkap saja! Iya, tangkap saja!" Bangu Samparan mengerutkan keningnya ketika ia memandangi ketiga anak-anaknya yang muda. Tampaklah mereka menjadi gelisah, tetapi agaknya Panji Bawo sendiri telah benar-benar menemukan ketenangan di dalam dirinya, sehingga suara itu seolah-olah tidak didengarnya. Wajah Ki Buyut Karuman yang mendengar teriakan-teriakan itu pun menjadi tegang. Sejenak ia terdiam sambil memandangi orang-orangnya yang masih berada di luar regol. Satu dua di antara mereka masih juga memegangi obor meskipun pagi telah menjadi semakin terang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah
Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.